Dan ketika tidak dihadapi atau tidak diberikan bimbingan di usia yang demikian labil, maka yang setelahnya ini juga merupakan perkara yang mengkhawatirkan. Karena itu Islam sebenarnya datang dengan membawa solusi untuk segala usianya, untuk segala usia. Bahkan sejak di dalam perut, di dalam janin, sebagai seorang janin, sebuah janin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan di dalam Islam ini bagaimana orang tua memilih seorang pasangan yang soleh dan kemudian memiliki anak. Sejak di dalam janinnya, bagaimana sikap seorang ibu dan orang tua hingga kemudian lahir, hingga kemudian dibesarkan. Islam memberikan bimbingan secara lengkap dan seutuhnya. Tidak terkecuali ketika di usia remaja dan di usia pemuda. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan yang demikian besar. Dan luar biasa Allah Subhanahu wa taala di dalam bimbingannya. Nah, karena itulah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita ini diberikan taufik oleh Allah untuk punya keinginan untuk memperbaiki diri kita di usia yang masih muda, di usia yang masih remaja apalagi. Karena di antara janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, ada 7 kelompok, yudhilluhumullahu fi dhillih, yang Allah memberikan, yudhilluhumullah, Allah memberikan naungan kepada mereka, fi dhillihi, di dalam naungannya, yauma la dhill, pada hari di mana tidak ada naungan, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan salah satu di antara 7 golongan ini, di antara 7 golongan adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, pemuda yang tumbuhnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar. Maka hendaknya para pemuda bersyukur apabila para pemuda ini di masa mudanya sudah suka dengan masjid, dan itu salah satu juga yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, seseorang, salah satu di antara 7 ini, seorang yang tergantung hatinya dengan masjid, terikat, tertambat hatinya. Bukan maksudnya orang yang tinggal di dalam masjid, akan tetapi seseorang yang senantiasa hatinya mengingat masjid. Ini artinya setiap waktu sholat dia ini inginnya pergi ke masjid. Ingat sholat, maka dia ingat masjid. Inilah pemuda yang dimaksudkan, atau orang yang tertambat hatinya, terikat hatinya dengan masjid. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, hatinya itu terikat dengan masjid. Di mana saja dia berada, meskipun tidak di dalam masjid, tetapi hatinya senantiasa tertambat dengan masjid. Ketika adzan berkumandang yang diingat masjid. Nah, inilah orang yang terikat hatinya dengan masjid. Ini senantiasa dalam ingatannya masjid ini.
Masya Allah. Kalau terkumpul sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan naungan Allah dari 7 golongan ini. Masya Allah. Apalagi terkumpul semuanya ada pada diri seseorang. Nah ini. Seorang yang mencintai karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Nah ini. Orang yang mencintai karena Allah. Maka dia ini seorang yang dia mencintai karena Allah, maka ini berita gembira. Masya Allah. Nah ini salah satu di antara hadis yang menunjukkan bahwa ibadah karena Allah SWT di saat masih muda, seorang yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT, maka ini merupakan karunia yang sangat besar. Karunia yang sangat besar bagi dirinya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan ada 3 macam pemuda. Ini ada 3 macam pemuda. Beliau mengatakan bahwa pemuda itu 3 macam atau 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok pemuda yang lurus, istiqamah. Pemuda yang istiqamah. Pemuda yang istiqamah artinya seseorang yang dia itu betul-betul sebagaimana tadi disebutkan, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Pemuda yang betul-betul memiliki akidah yang lurus. Akidah yang benar, kemudian amal soleh, menjauhi maksiat, tertambat hatinya dengan masjid. Masya Allah. Kalau termasuk pemuda yang seperti ini golongan yang pertama ini, maka ini nikmat paling besar. Nikmat yang paling besar. Karena hidayah itu nikmat paling besar yang ada pada seorang yang didapatkan. Karena itu kalau kita sholat, kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah, dan itu rukun. Di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat ayat ini, dan diakhiri dengan doa. Dan itu doa paling penting. Doa paling penting dalam hidup kita itu adalah doa apa? Memohon hidayah. Dan kenapa Al-Fatihah itu menjadi sesuatu yang paling agung? Bahkan inti Al-Quran, di dalam Al-Quran itu terdapat inti makna, inti sari dari kandungan Al-Quran. Dan kandungan Al-Quran itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Nah ini inti sari Al-Quran, karena itu disebut Ummul Quran, induknya apa? Al-Quran. Nah, di dalam surat Al-Fatihah terdapat doa, satu-satunya doa. Dan kenapa Al-Fatihah menjadi bernilai sedemikian tinggi? Karena salah satunya adalah doa ini. Doa ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang paling penting. Maka hendaknya kita ini bukan hanya para pemuda, tapi seluruh manusia membutuhkan doa ini. Membutuhkan doa ini. Resapilah kalimat-kalimat di dalam doa kita di dalam surat Al-Fatihah. Karena sungguhnya kita ini sedang meminta sesuatu yang paling agung, paling besar, yaitu minta hidayah, jalan yang lurus, petunjuk di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai akhir hayat kita. Nah, ini pemuda yang pertama, jenis pemuda yang pertama, yaitu kelompok yang betul-betul lurus, artinya berusaha dia ini berada di atas jalan yang lurus. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menyimpang. Kelompok yang menyimpang artinya di sini penyimpangan bertingkat-tingkat. Akan tetapi yang jelas kelompok pemuda ini yang tumbuh atau yang hidup dalam kesesatan dalam pemahaman agamanya, dan juga berbagai maksiat dilakukan, waliyadzubillah.
Ini waliyadzubillah. Ini kita hanya membagi pemuda yang muslim saja. Atau seandainya secara umum, secara global, maka termasuk pemuda-pemuda yang kafir. Ini yang ada di dalam kelompok kedua ini. Jadi pemuda yang menyimpang dalam berbagai macam perkara. Ini sesuai dengan tingkatan penyimpangannya. Semakin jauh penyimpangannya, maka ini semakin tersesat dan semakin buruk keadaannya. Akidahnya, kemudian perilakunya, berbagai maksiat, ini musik-musikan, meninggalkan sholat, sepak bola, dan berbagai macam perbuatan yang menyimpang, disibukkan dari berbagai amal soleh. Ini kita bisa melihat bagaimana para pemuda sekarang ini, bahkan remaja, yang mereka di waktu-waktu sholat mereka ada di jalan, ini naik sepeda motor, kemudian memakai pakaian apa? Pakaian punk dengan supporter sepak bolanya, dan subhanallah, bahkan sebagian di antara mereka yang mungkin berbau alkohol dan berbagai macam yang lainnya. Kita sangat sedih seandainya melihat yang seperti ini, pemuda yang seperti ini. Nah ini, pemuda yang kelompok yang ketiga, kelompok pemuda yang bingung, hair. Ini jadi mutaraddid, dia ini goncang, ndak ke sana, ndak ke sini. Ini dia sebenarnya tahu kebenaran, ini tetapi apa? Banyak pintu-pintu keburukan di hadapannya, banyak godaan, banyak ajakan-ajakan dalam berbagai macam bidang, termasuk pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang. Di sini dia hidup di antara dua hal. Ada dorongan dan ada ajakan kepada kebaikan, tapi juga dia ini masih tertarik dengan berbagai keburukan tersebut. Nah inilah, ada dua arus. Ada arus-arus buruk yang mengajaknya dan menyeretnya, tetapi dia ini masih ada dorongan kebaikan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Problematika Pemuda. Di antara problematika para pemuda, maka beliau menyebutkan bahwa kelompok yang seperti ini, kelompok yang sangat banyak, kelompok yang separuh-separuh ini. Ini separuh-separuh ini ternyata apa? Termasuk kelompok yang sangat banyak. Adapun kelompok yang pertama ini bisa dikatakan kalau disensus ya jumlahnya tidak terlalu banyak. Ini yang betul-betul istiqomah, lurus. Ini jumlah mereka tidak terlalu banyak. Nah ini yang kedua dan yang ketiga, inilah yang banyak mendominasi terutama di zaman sekarang ini. Nah bagaimana atau sebabnya apa dan bagaimana solusinya? Bagaimana solusi di dalam menghadapi problematika pemuda yang seperti ini? Berbagai macam problematika pemuda. Nah di antaranya problematika yang dihadapi oleh para pemuda, bahwa usia muda ini usia yang labil, usia yang butuh bimbingan, usia yang paling butuh dengan bimbingan. Berbagai penyimpangan pemuda ini banyak disebabkan karena berbagai masalah. Yang pertama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, adalah karena waktu longgar. Para pemuda itu lebih banyak. Ini jika tidak diisi dan diwarnai dengan berbagai kebaikan, maka para pemuda ini akan mencari sesuatu yang mengisi kekosongan waktunya.
Nah, ini. Kalau orang sudah kerja, maka mungkin dia disibukkan dengan pekerjaannya. Seorang yang bekerja atau sudah mempunyai tanggungan, ini, misalkan punya istri, punya suami, maka mereka ini sudah punya kegiatan yang menyibukkan. Nah, ini sudah punya kegiatan yang menyibukkan mereka. Tetapi waktu longgar inilah yang banyak menghiasi para pemuda. Nih, sehingga ini bahayanya waktu longgar yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka ini bisa menyebabkan para pemuda ini terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan dan penyimpangan. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya juga di antara yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab berbagai problematika adalah buruknya pendidikan, terutama pendidikan agama. Buruknya pendidikan agama, di mana seseorang sekarang ini orang tua tidak memperhatikan bagaimana pendidikan agama anaknya. Yang dia tahu pokoknya sekolah. Nah, ini anaknya masuk sekolah favorit, nah, ini. Atau sudah punya kegiatan di sekolah, udah nggak peduli bagaimana kegiatannya. Orang tua sibuk cari duit. Nah, ini. Sementara anaknya yang tumbuh dalam usia yang muda ini, tumbuh dalam keadaan dia melihat orang tuanya yang sibuk. Sementara di sekolahnya, nah, ini tidak ada pendidikan. Sekolah seakan-akan bukan lagi sebuah pendidikan, hanya sekedar transfer pengetahuan saja. Nah, ini pengetahuan, sekedar tahu. Tapi pendidikan ini ternyata sekarang ini sekolah bukan lagi sebuah pendidikan. Pelajaran mungkin dia ranking. Ini bisa jadi. Subhanallah. Tetapi apa? Tetapi dari sisi bagaimana akhlak, bagaimana akidahnya, bagaimana agamanya. Subhanallah. Bahkan pendidikan agama yang cuma 2 jam selama 1 pekan. Nah, ini pun menjadi sebuah pelajaran yang tidak disukai. Nah, pelajaran yang tidak menarik, tidak disukai oleh anak-anak. Nah, apalagi ketika dia tidak mendapatkan selain yang di sekolah. Ini subhanallah. Maka ini yang akan merusak para pemuda. Pendidikan yang rusak ini akan membentuk para pemuda yang juga rusak. Nih, kalau tidak diiringi atau para pemuda ini tidak dibina, diasuh di luar sekolahnya, orang tuanya, lingkungannya tidak baik, tidak ada yang mengajak mereka kepada kebaikan, maka pemuda itu cenderung akan apa? Akan terpengaruh dengan keburukan. Masya Allah. Nah, ini beberapa hal yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, problematika para pemuda ini ketika mereka itu ditangkap oleh orang-orang yang menyimpang, kelompok yang menyimpang. Nah, ini. Jadi dia ini apa? Dibidik menjadi sasaran, dan ini yang terjadi. Misionaris ini mereka mengincar para pemuda yang ada di jalanan. Nah, ini subhanallah. Mereka ini diincar. Kalau mereka ini tidak diambil oleh orang yang baik, maka akan diincar oleh orang-orang yang buruk. Kelompok-kelompok yang menyimpang, ini misionaris dan berbagai kelompok yang menyimpang. Kaum Khawarij ini memanfaatkan, dan ternyata para pemuda ini yang dibidik oleh kaum Khawarij untuk ngebom, ternyata mereka ini latar belakangnya banyak diantaranya yang apa? Yang kosong. Yang diambil oleh kelompok yang sesat dan menyesatkan ini, hingga mereka ini terjatuh ke dalam kesesatan. Subhanallah. Yang ada problematika dalam keluarganya, ternyata banyak di antara kandidat bom bunuh diri. Ini yang dilamar
Ini ternyata latar belakangnya sebagian di antara mereka ini ternyata yang broken home, yang rumah tangga atau keluarganya itu rusak, ini atau yang punya masalah dalam keluarganya. Ini, maka kemudian mereka disambar oleh berbagai kelompok yang berbahaya ini hingga tersesat dari jalannya. Karena itu apa? Bahayanya teman, bahayanya kawan dan teman, maka ini sangat mempengaruhi. Ini sangat berpengaruh. Kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya dia melihat apa atau bagaimana temannya, siapa yang menjadi teman dekatnya. Ya, ini seseorang itu sesuai dengan agama orang paling dekat dengannya, khalil. Orang yang kemana-mana bersamanya. Lihat siapa yang senantiasa bersamanya, pergaulannya. Pergaulan ini bukan kemudian urusan pemuda, urusan terserah anak-anak sudah tahu, sudah besar. Milih apa? Milih sendiri temannya. Nah, ini subhanallah. Ini bahayanya. Ini. Sehingga jalis orang-orang yang teman duduk, teman dekatnya, kemana-mana bersamanya, itu berbahaya. Bisa jadi dia itu karena fihilkir. Teman dekat itu seperti pandai besi. Nah, ini kalau teman dekatnya pandai besi, meskipun dia bukan pandai besi, tapi karena temannya ini pandai besi, dia sering ke tempat kerjanya. Nah, ini sehingga dia juga berbau apa? Bau besi, maksudnya bau temannya. Nah, ini berbeda dengan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Nah, ini penjual minyak wangi dia akan kena apa? Kena wanginya. Nah, ini. Dia terpengaruh atau terbawa. Sehingga ini yang disebutkan. Maka berbagai problematika ini itu menjadi titik dari penyelesaian atau solusinya. Kalau teman dekatnya atau para pemuda itu sangat dipengaruhi oleh teman dekatnya, maka solusinya hendaknya para pemuda memperhatikan dan orang tuanya memperhatikan bagaimana pergaulan anaknya. Pergaulan anaknya. Nah, ini atau pemuda yang dia sudah memahami bahwa ini sangat berbahaya, teman yang dekat, maka hendaknya dia memilih apa? Teman dekat. Jangan sampai sembarangan dalam memilih teman dekat. Demikian juga buruknya pendidikan yang ada di sekolah, di masyarakat. Ini, maka hendaknya para pemuda ini mencari dan berusaha untuk mencari lingkungan, pergaulan yang dia bisa membawa dirinya kepada kebaikan. Nah, ini majelis-majelis taklim. Ini hendaknya kita ini sebagai pemuda yang sudah bisa duduk di majelis ilmu, hendaknya dia melihat temannya, ajak kepada kebaikan. Nah, ini solusinya. Solusi dari problematika buruknya pendidikan ini adalah dengan apa? Dengan menyalurkan mereka itu butuh. Para pemuda ini sangat butuh kepada pendidikan. Nah, ini. Dan insya Allah apabila seseorang dia itu bisa mengajak mereka kepada kebaikan, ini sangat potensial untuk apa? Membawa kepada kebaikan. Nah, ini para pemuda ini sangat butuh. Waktu longgar, berikan dan adakan acara yang menarik untuk mereka supaya mereka ini bisa apa? Bisa terbawa kepada kebaikan. Nah, ini berbagai permasalahan yang ada pada pemuda. Di antaranya juga problematika yang terjadi. Para pemuda ini mempunyai keingintahuan yang juga besar. Keingintahuan itu terkadang sebagian di antara pemuda punya kecenderungan membaca. Apa yang dia baca tergantung dari keinginannya. Maka ini jika tidak diarahkan, ini juga membahayakan. Ketika dia membaca kitab-kitab buku-buku yang berbahaya, pemahaman yang menyimpang, ini subhanallah, sangat mudah terpengaruh. Ini sangat mudah terpengaruh para pemuda ini dengan berbagai macam hal-hal yang masuk kepada dirinya. Nah, ini makanya solusi pemuda yang seperti ini,
pemuda yang suka membaca, maka arahkan, jauhkan dari kitab-kitab atau buku-buku yang membahayakan dirinya. Ini. Karena itu ini penting. Ini kecenderungan membaca ini ketika ada pada seseorang pemuda, maka ini harus diarahkan. Bagaimana mengarahkannya? Ini kepada yang baik. Ini yang harus diberikan. Seseorang ketika dia punya teman yang suka membaca, berikan bacaan yang baik, pinjamkan atau hadiahkan kepadanya buku-buku yang bermanfaat. Buku-buku yang bermanfaat. Dan kemudian di antara problematika atau permasalahan para pemuda, yaitu karena buruknya pendidikan tadi, sehingga para pemuda itu tergambar pada mereka bahwa kalau dia itu mengamalkan Islam, maka akan mengungkung kebebasan sebagai seorang pemuda. Seakan-akan Islam itu mengekang apa yang disukai oleh para pemuda. Apa yang disukai oleh para pemuda? Subhanallah. Mumpung masih muda, nggak usahlah hadir di taklim. Taklim itu khusus untuk orang yang sudah apa? Orang yang sudah tua-tua, orang yang sudah sepuh-sepuh. Ini butuh taklim. Ini kalau para pemuda, wah, tidak butuh taklim ini. Ya. Ini mosok pemuda kok ngaji di masjid. Ini kayak orang tua saja. Ini gambarannya seperti itu. Seakan-akan para pemuda itu ya sudah. Ini hidup mereka itu adalah bersenang-senang, hiburan. Kemudian apa? Touring, ya. Rekreasi, kemana gitu, sehingga seakan-akan kalau sudah liburan, liburan itu ibaratnya apa? Kalau pemuda, liburannya adalah hiburan. Liburan adalah apa? Adalah hiburan, refreshing. Ini subhanallah. Sangat mengherankan kalau seandainya liburan kok ngaji, ya. Makanya kajian sepi, ya. Kajian apa sepi? Kenapa? Ini waktunya liburan dan waktunya apa? Hiburan. Ini masuk liburan kok ngaji. Subhanallah. Makanya ini suatu hal yang merata di mana-mana, yang namanya para pemuda seakan-akan tergambar bagi mereka. Ini kesempatan masih muda nggak dimanfaatkan untuk apa? Bersenang-senang. Subhanallah. Nah ini hendaknya ini perlu penjelasan dan perlu dijelaskan tentang bahwa Islam ini tidaklah mengekang, bahkan justru Islam ini memberikan kepada para pemuda penyaluran apa yang sebenarnya dia inginkan, yang dia harapkan. Karena sesungguhnya Allah SWT lebih tahu apa yang dibutuhkan para pemuda, apa yang dibutuhkan manusia. Ini yang harusnya disampaikan. Harusnya disampaikan. Seorang yang mengetahui kebenaran, hakikat kebenaran, dia tidak akan merasakan kekangan Islam terhadap dirinya. Bahkan Islam ini membimbing kepada kebaikan dan apa yang paling bermanfaat bagi para pemuda. Nah ini diantara berbagai problematika yang disebutkan, sebagian diantara problematika para pemuda. Nah ini dan ini yang harus dihilangkan. Nah, di antara yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, yang juga beliau menulis sebuah kitab atau sebenarnya muhadarah atau yang di ceramah beliau tentang problematika para pemuda juga di dalam di akhir zaman seperti sekarang ini. Beliau memberikan berbagai solusi, berbagai solusi terkait dengan para pemuda, berkait para pemuda, yaitu diantaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang buruknya pendidikan, terutama bagi anak-anak remaja, anak-anak sekolah. Maka ini hendaknya diperbaiki, perbaikan pendidikan dalam segala tingkatan dan jenjangnya.
Sejak dari mulai TK, SD, SMP, SMA ini sebenarnya harus dirombak. Sistem yang sekarang ini pendidikan, ini bukan mendidik, tapi sekedar mentransfer pengetahuan. Apalagi penekanannya bukan lagi kepada agama. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah atau madrasah, maka sekolah umum ini jauh lebih banyak. Sekolah umum ini jauh lebih banyak. Maka inilah yang menjadi problematika kaum muslimin. Ini mereka yang ingin sekolah, maka ternyata mendapati sekolah-sekolah yang ada. Di antara syarat ini bahwa pendidikan agama itu hanya boleh 2 jam pelajaran. Ya, hanya boleh 2 jam pelajaran. Apalagi kemudian dibikin full day school. Ini ternyata yang ditambah bukan pelajaran agama. Kalau seandainya full day school yang selebihnya itu adalah pelajaran agama, ini masya Allah. Tapi ternyata sistem full day school pun ini justru tidaklah membawa atau perubahan yang baik. Tetapi ternyata membuat semakin anak tersibukkan dengan pelajaran sekolahnya, agamanya tidak bertambah. Nah ini, kompetisi yang terjadi di antara para pemuda bukan dalam perkara agama. Nah ini, subhanallah. Nah inilah yang terjadi. Nah, ini salah satu di antara problematika yang terjadi para pemuda. Kemudian juga yang sangat penting adalah jauhnya pemuda dari para ulama dan para ustadz dan para pendidik agama. Ini yang seharusnya didekatkan. Hendaknya para pemuda itu didekatkan dengan majelis taklim. Jauhnya pemuda dengan para ulama ini menjadi suatu problematika besar. Zaman dulu yang namanya ulama, maka majelisnya dihiasi dengan para pemuda. Nah ini, para salaf, mereka itu majelisnya dimulai atau dihadiri oleh para pemuda. Mayoritas itu malah justru para pemuda. Nah ini, majelisnya para ulama. Ini, majelisnya para ulama. Ini dihiasi dengan para pemuda. Yang hadir ini bahkan dari para remaja. Ini. Jadi mereka ini ketika memberikan taklim, majelis ilmu, di dalam majelis ilmu, maka majelis itu majelis para pemuda. Ini kehidupan salaf demikian. Jadi majelis ilmu itu yang hadir itu adalah majelisnya para pemuda. Yang paling banyak hadir ya para pemuda. Nah, sementara sekarang ini majelis taklim yang hadir nenek-nenek dan kakek-kakek. Ya, atau yang sudah dewasa lah, artinya sudah melewati. Ini, subhanallah. Ini yang banyak terjadi di berbagai majelis taklim yang ada di masyarakat kita. Yang hadir majelis taklim ini biasanya sudah sudah sepuh-sepuh, ibu-ibu, tapak separuh baya ke atas. Ini sudah siap-siap mati, maka baru baru kemudian majelis taklim. Nah yang hadir para anak, remaja, pemuda ini jarang. Nah ini perlu pembinaan mereka ini. Majelis taklim ini yang rutin, terutama yang yang rutin. Ini perlu dibina para pemuda ini. Ini problematikanya. Karena itu Syekh Fauzan menyatakan bahwa salah satu problematika besar di samping buruknya pendidikan itu adalah jauhnya pemuda dari para ulama. Maka hendaknya ini diperbaiki. Jadi dipromosikan kajian itu bukan hanya kepada mereka yang mungkin sudah mahasiswa atau sudah selesai tetapi hendaknya diadakan majelis-majelis taklim, majelis ilmu yang dipromosikan atau diajak para pemuda. Bagaimana agar majelis ilmu itu menarik bagi mereka. Ini perlu pendidikan. Ini tidak bisa seperti membalikkan tangan, tetapi proses untuk bisa membentuk para pemuda seperti ini sudah sejak kecil.
Ini sudah sejak kecil. Jadi sejak usia SD bahkan TK ini sudah dididik mereka itu untuk suka dengan ilmu, majelis ilmu dan para ulama, para ustadz yang baik atau yang berada di atas manhaj yang benar. Ini yang harus dididik sejak awal, sejak dini. Ini. Jadi pendidikan dini penting. Ini pendidikan di usia apa? Dini. Ini. Kemudian di antara juga problematika yang dihadapi mudahnya para pemuda ini sekarang di zaman sekarang ini untuk safar pergi kemana-mana tanpa ada kontrol dari orang tuanya. Ini kontrol dari orang tua. Syekh Fauzan menyebutkan perkara yang bisa menjadikan solusi hendaknya para pemuda, anak-anak remaja ini jangan sampai mereka itu demikian bebas di dalam pergi ke apalagi safar. Ini salah satu yang dihadapi oleh para orang tua di negara Saudi, karena mereka itu kehidupan mereka itu bisa dikatakan tingkat ekonominya sudah mapan tinggi, sehingga mereka yang mempunyai kekayaan pergi ke luar negeri hal yang biasa, naik pesawat kemana-mana, bahkan laki perempuan. Ini satu hal yang bebas. Nah, di negeri kita juga demikian halnya. Ini kendaraan, sepeda motor dan sebagainya ini sangat mudah, sehingga anak perempuan pun pegang motor, ini Scoopy, nah berjalan sudah. Ya, ini anak perempuan, ini diberikan apa? Sepeda motor khusus. Ini jalanlah mereka, bahkan bukan hanya sekitar kota-kota, tapi sudah keluar kota dengan temannya dan seterusnya. Ini subhanallah. Kebebasan inilah yang sangat merusak. Ini salah satu problematika ini. Sangat merusak. Nah, solusinya apa? Solusinya hendaknya ini tetap kembali kepada taklim dan pendidikan. Pendidikan dan taklim ini yang sangat penting. Seandainya dihalangi, ini tidak boleh, tidak diberikan sepeda motor. Nah, cari sekarang Gojek. Ini sudah beres, Grab, pergi safar. Ini kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi dibendung. Maka yang bisa membendung adalah pemahaman. Ini yang bisa membendung ini adalah pemahaman, dan itu harus difahamkan sejak awal. Sejak masih kecil ini sudah diberikan. Karena pengaruh itu ketika mereka di usia sekolah, mereka bergaul di luar kontrol orang tuanya, sudah lepas dari orang tua, mereka di sekolah nggak tahu apa yang dia dapatkan. Maka seperti itulah akibatnya. Ketika tidak berada di pondok pesantren, di pesantren saja masih berbahaya jika teman-temannya yang dipesantrenkan ini adalah anak-anak yang dibengkelkan. Ini juga problematika pondok pesantren yang ada. Ternyata pondok pesantren banyak dihiasi, atau ternyata banyak yang masuk ke pondok pesantren itu adalah karena apa? Anak yang dibengkelkan. Yang dibengkelkan ini mempengaruhi anak-anak yang sebenarnya baik. Sehingga mereka dibengkelkan. Orang tuanya tidak menyampaikan, menyembunyikan. Tidak menyampaikan ke pondok ini, misalkan ini punya problematika demikian. Ya nanti kalau kalau disampaikan nanti nggak diterima. Akhirnya biarkanlah rahasia saja. Nah, problematika yang sebenarnya itu ada pada anak tersebut tidak disampaikan, sehingga tidak terperhatikan, mempengaruhi yang lainnya. Yang menular itu adalah penyakit. Tidak ada kesehatan yang menular. Iya kan? Inilah yang jadi permasalahan. Ini yang terjadi. Jadi banyak problematika dalam pemuda ini sangat terkait dengan masalah pendidikannya. Keluar dari apa? Keluar dari tempatnya dengan mudah. Kemudian di antara yang sangat masif sekarang ini, di zaman ini, adalah media sosial.
Media sosial yang sangat sangat merambah di berbagai kalangan. Bahkan anak TK pun sudah pandai dalam mempermainkan gadget ini. Ini sudah lihai di dalam merambah dunia dunia maya. Ini yang YouTube, yang ini dan Facebook. Bahkan anak usia TK pun sudah punya Facebook. Ini sudah punya akun Facebook. Ini bahkan diajari bagaimana cara masuk ke situs-situs yang tidak diperuntukkan untuk anak di bawah usia. Subhanallah. Ada tutorialnya. Ini bagaimana cara menjebol. Ini subhanallah. Makanya kita bisa menyaksikan bagaimana anak-anak pun bisa menonton video-video porno ini ya, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Nah, kemudian di antara solusi yang diberikan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala adalah pernikahan dini. Solusi yang diberikan adalah pernikahan dini. Karena di antara problematika para pemuda itu adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Ini subhanallah. Pergaulan bebas inilah yang menjadikan para pemuda itu rusak. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li baina lahyaihi wa baina fakhidaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin antara kemaluannya, antara dua lahyaihi, dua rahangnya, wa baina fakhidaihi, dan di antara dua pahanya, adman lahul jannah, maka saya jamin masuk surga. Saya jamin surga. Barang siapa yang bisa menjamin di antara dua rahangnya dan di antara dua pahanya, saya jamin masuk surga. Adman lahul jannah. Masya Allah. Barang siapa yang bisa menjaga dua lahyaihi, di antara dua rahang, maksudnya menjaga lisan. Dan yang kedua menjaga fakhid, di antara dua pahanya, yaitu menjaga kemaluannya. Saya jamin masuk surga. Dan di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya perzinaan. Di antara tanda hari kiamat banyaknya perzinaan. Banyaknya perzinaan. Homoseksual. Sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Waqtafar rijalu birrijali wan nisa'u bin nisa'. Apabila sudah muncul ini 5 perkara dan salah satunya adalah iktafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa'. Homoseksual dan lesbi. Maka itu adalah kebinasaan. Nah, ini adalah kebinasaan bagi umat. Kalau sudah muncul penyakit ini, penyakitnya kaum Lut. Makanya di antara muskilahnya atau problematika syabab, yaitu mereka itu terhalangi dari pernikahan. Dan sekarang ini subhanallah luar biasa. Namanya menikah, ini bukan hanya sekarang saja, tetapi semakin sulit. Ini orang tua ini pikirannya bahwa anak itu harus harus sekolah yang tinggi, setinggi-tingginya. Bahkan wanita pun juga demikian. Ini apalagi tambah disyaratkan kalau sekolah nggak boleh yang sudah menikah. Nah ini juga alhamdulillah kalau seandainya nggak ada peraturan demikian. Kalau sudah peraturan seperti ini lebih repot lagi ya kan. Ini sekolah syaratnya tidak boleh menikah. Nah, ini berbahaya. Tapi kalau seandainya dibolehkan, ini masya Allah. Ini salah satu solusi. Anak sekolah misalkan SMP sudah menikah misalkan ya, ini menikah bukan pacaran. Kenapa? Karena kecenderungan laki-laki dan perempuan ini yang sudah menginjak usia setengah dewasa, murahik namanya, remaja, ini sudah paham dengan dengan pergaulan atau keinginan terhadap lawan jenis, hal yang sudah biasa. Ini
Ini sudah lumrah. Dan usia balik di zaman atau di kalangan bangsa Arab atau di kalangan yang sebenarnya daerah-daerah panas. Nah, kita Sidoarjo ini kan juga termasuk yang agak panas ya kan. Sehingga kedewasaan lebih cepat. Kedewasaan itu lebih apa? Lebih cepat. Kalau di daerah Jazirah Arab lebih cepat lagi. 10 tahun bahkan belum sampai 10 tahun sudah balik. Nah ini Aisyah itu usianya baliknya 9 tahun. Sudah balik. Nah ini Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu ketika dinikahi Rasulullah usia 6 tahun, dapat boleh menikah di usia 6 tahun. Nah ini boleh enggak? Dan boleh. Menikah di usia dini itu adalah pernikahan yang apa? Yang dibolehkan dengan ijma' para ulama. Ini tidak ada aturan minimal 15 tahun misalkan laki-laki atau wanita. Tidak. Tapi dibolehkan. Ini dibolehkan menikah di usia dini. Dan ini sepakat para ulama. Kesepakatan. Bahkan untuk wanita. Untuk wanita disepakati oleh para ulama tidak ada batasan usia. Ini yang tidak dibolehkan menikahkan pada saat berada di dalam perut. Tapi kalau sudah lahir wanita maka boleh dinikahkan. Masya Allah, boleh dinikahkan. Nah, lalu bagaimana nanti anak perempuannya nggak suka? Nah itu urusan lain. Nanti kalau nggak suka bisa mempunyai hak untuk memutuskan. Kalau wanita dinikahkan di usia yang masih apa? Masih sangat belia, masih bayi. Nah, ketika dewasa dia tidak suka dengan suaminya, dia bisa. Nah itu hukum Islam. Dibolehkan dan para ulama sepakat tentang kebolehannya. Tidak ada perselisihan untuk para wanita. Yang diperselisihkan kalau laki-laki. Laki-laki, maka di sini yang diperselisihkan. Bagaimana? Apakah boleh seorang yang belum balik dia menikah? Dinikahkan oleh orang tuanya. Dinikahkan oleh orang tuanya. Bahkan sebagian ulama ketika melihat anak laki-lakinya sudah bisa berdiri, maka sudah dia dinikahkan. Ini apanya yang berdiri? Pokoknya sudah bisa berdiri ya. Ini, sudah punya kemampuan, maka dia dinikahkan. Dan salah satu di antara yang unik, Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Usia Abdullah dengan Amr ibn al-As, ayahnya, selisihnya 10 tahun. Selisih usia antara anak dengan bapak 10 atau 11 tahun. Berarti menikahnya di usia berapa? Di usia berapa? Ya paling 9-10 tahunan. Sudah Pak? Sudah menikah. Jadi masih SD kelas 5. Masih SD kelas 4, ini sudah menikah. Ini waktu itu nggak ada SD masalahnya. Ini sudah menikah. Ini subhanallah, punya anak. Lah kira-kira istrinya berapa? Tidak biasa orang Arab menikah dengan usia yang terpaut ini di atasnya. Rata-rata ya menikah dengan usia yang sebaya atau apa? Atau di bawahnya. Subhanallah. Kalau wanita di usia 10 tahun hal yang biasa. Menikah di usia itu hal yang biasa. Ini cuma di negeri kita saja. Ini ada apa kok menikahnya di usia segini? Nah, sudah Pak, sudah akan menjadi penilaian buruk, iya kan? Sudah suudon kalau menikahnya ini SMP SMA kok sudah menikah, mesti ada apa-apa ini ya. Suudon duluan. Padahal sebenarnya di usia seperti itu hal yang biasa lumrah. Dan di negeri Arab sekarang ini, termasuk di negeri Yaman, itu menikah ketika anak itu SD kemudian menikah, atau berhenti sekolah karena menikah, itu hal yang biasa, masih biasa. Atau sekolah tapi masih apa? Sudah menikah tapi masih apa? Masih sekolah. Saya baru mengetahui bahwa ini kebiasaan masih tetap ada.
Ya, ini di zaman sekarang ini, ketika saya diberitahu oleh seorang teman saya di negeri Yaman. Ini orang Yaman. Ketika itu ada seorang anak-anak usia SD. Nah, teman saya ini menceritakan, tahu itu, lihat itu si fulan. Kenapa? Nah, ini, kamu tahu enggak ini? Kenapa? Dia sudah menikah. Ini masih main-main ini, masih kejar-kejaran, masih peta umpet ini. Ini masih bermain bersendagurau dengan temannya, artinya masih main, masih anak-anak. Nah, dia sudah menikah. Masa iya sudah menikah? Loh, bagaimana orang tuanya yang memberi nafkah? Orang tuanya yang memberi nafkah. Masya Allah. Sudah menikah. Lah apa sudah dewasa? Yang penting sudah bisa berdiri saja. Yang penting ya. Sudah usia-usia yang sudah balik atau hampir balik. Ketika melihat kecenderungan, oh ini suka dengan ada anak perempuan yang menjadi temannya mungkin. Ini orang tuanya udah yang besan ini ya, calon besan ini. Itulah anak-anak kita sudah apa? Sudah mainan ini ya. Kayaknya cocok gitu ya. Dan dinikahkan saja, menikahkan. Subhanallah. Nah, coba kalau seandainya seperti ini di Indonesia, masya Allah ya. Jadi saya ketika melihat itu, ini di pondok. Jadi anak ini di pondok, orang tuanya juga mondok. Kalau orang tuanya sudah paham, maka apa? Sangat gampang. Di lingkungan pondok, kemudian ini anak-anak kita ini lihat itu sudah cocok ini mainan. Usia-usia apa? Usia yang masih belia. Ini, masya Allah. Dan ini salah satu solusi. Syekh Fauzan menyebutkan ini solusi terbaik. Salah satu solusi terbaik para pemuda itu segera dinikahkan. Dan tidak dihalangi dari pendidikannya. Sekolah silahkan, mau SD mau SMP, menikah, berangkat dengan istrinya. Ini satu bangku. Ini sudah. Masya Allah. Ini bisa Pak? Bisa menjadi solusi nikah dini. Ini masya Allah. Syekh Fauzan menyebutkan masalah nikah dini ini menjadi apa? Menjadi salah satu solusi terbaik di zaman seperti sekarang ini. Beliau mengatakan bahwa problematika para pemuda yang terutama masalah pernikahan yang dini ini menjadi sampai hari ini, dan itu bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah merambah sampai di Saudi yang sebenarnya awalnya kebiasaan mereka itu kebiasaan bangsa Arab, mereka biasa menikahkan anak-anak, tetapi mulai kemudian mundur, artinya usia pernikahan itu sudah mulai menua. Dulu masih biasa 10 tahun, 15 tahun, hal yang biasa. Tapi zaman sekarang ini mulai mundur sebagaimana di Indonesia. Sudah bukan lagi belasan usia wanita atau bahkan laki-laki yang menikah. Nah ini. Tetapi sudah mencapai angka 2, kepala 2, baru dinikahkan. Nah ini. Bahkan sampai sebagian di antara para pemudi itu sudah mencapai angka 3. Itu sudah zaman dulu orang tua itu kalau menginjak angka 2 kepalanya, usianya maksudnya, itu sudah bingung orang tua itu. Bingung. Sekarang ini sudah mulai luntur kebingungan ini. Ini kebingungan yang baik itu kalau apa? Anaknya sudah mencapai 20, ini sudah bingung yang baik ini ya. Ini kenapa anak saya ditawar-tawarkan kepada orang lain. Masya Allah. Zaman sekarang ini usia sudah 20 hampir 30 masih kuliah S2. Nah ini. Jangan dulu. Ini. Masih orang tua masih mendorong sampai pendidikan tinggi. Setelah jadi S3 ini. Masya Allah. Sudah istilahnya sudah berganti. Dulu S3 sekarang S3. Ini. Sudah nggak bisa lagi sampai akhirnya banyak perawan yang sudah titelnya panjang tetapi belum menikah. Ini yang melamar sungkan, yang melamar gak berani. Ini harus
S3 juga akhirnya, dan seterusnya. Inilah permasalahannya. Nah, sehingga problematika ini sangat banyak, dan terutama salah satunya solusi yang paling baik, di antara solusi paling baik bagi para pemuda adalah segera menikah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian itu menikah, maka menikahlah. Karena sungguhnya fa innahu aghaddu lil basar. Lebih bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj. Dan menjaga kemaluan. Subhanallah. Ini solusi yang sangat luar biasa. Makanya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini adalah permasalahan yang sangat mendasar. Karena itu Rasulullah SAW mendorong para pemuda untuk menikah. Ini siapa sih pemuda yang dimaksudkan? Pemuda itu pokoknya sudah mencapai usia balik. Maka sudah disebut apa? Syabun. Kalau sudah masuk usia apa? Balik. Kalau belum balik ya masih remaja lah. Ini masih apa? Masih gulam atau masih apa? Masih seorang yang murahik namanya dalam bahasa sekarang ini. Tapi kalau sudah balik maka disebutin syab. Seorang yang apa? Syabun. Ini syabun itu adalah pemuda yang sudah memasuki usia balik, maka berarti sudah apa? Sudah pemuda. Dan Rasulullah menasihatkan, pokoknya pemuda balik sudah nikah. Lu nanti bagaimana menafkahi anak-anaknya? Apakah seseorang itu tidak beriman kepada Allah yang sudah menjamin rezeki? Sekarang ini keimanan kaum muslimin sudah luntur. Sudah luntur. Dengan berbagai macam slogannya kaum kufar. Kalau menikah harus punya rumah dulu, harus apa? Harus punya kerjaan penghasilan tetap dulu. Kemudian punya kendaraan dan seterusnya. Masya Allah. Kalau tidak punya kendaraan, tidak punya ini, tidak punya itu, ini tidak layak menikah. Subhanallah. Menikah itu modalnya adalah mampu. Mampu apa? Menafkahi lahir batin istrinya. Punya kemampuan, punya potensi. Seorang yang dia itu apa? Sudah punya kemampuan seperti itu, maka dia layak menikah. Apalagi sudah terdorong dan khawatir terjerumus ke dalam zina, maka ini wajib menikah baginya. Sehingga hukum asal menikah sunnah. Menikah di dalam Islam sunnah. Bagi yang sudah memasuki usia syabab maka sunnah, karena perintah Nabi SAW. Tetapi jika sudah masuk kepada kategori yang berbahaya, maka ini sudah wajib baginya. Berani menikah di usia dini? Ini sudah rata-rata ini kayaknya masih muda ya. Yang biasanya problematikanya orang tuanya, ya kan? Orang tua. Kalau keinginan menikah mungkin sudah lama ya. Sejak seandainya diberikan fasilitas kemudahan dalam menikah, para pemuda ini kayaknya sudah pada apa? Menikah, ya kan? Tetapi permasalahannya apa? Masih ada apa? Masih ada penghalang yang sangat banyak. Usianya tidak memenuhi syarat ya. Syaratnya berapa ini kalau laki-laki? Berapa? Laki-laki berapa? Berapa laki-laki? Minimal. Enggak, berapa belas? 18 ya? 18. Ya lulus SMA lah ya. Lulus SMA sudah langsung menikah. Atau kalau wanita ya masih lulus SMP sudah boleh ya. Kalau nggak salah 15 atau 16. 16 wanita. Lulus SMP ya. Dia menikah. Masya Allah. Ya, berapa usianya? Nah, kok mereka belakang antum? 20. Oh, sudah lewat berarti ya. Sudah lewat. Masya Allah.
Saya aja masih 18 ya. Lebihnya. Masya Allah. Jadi apa? Jadi usia yang sangat dini ini, usia yang sangat dini dalam Islam ini tidak ada usia pernikahan dini. Artinya pernikahan yang tergesa-gesa atau sebelum batasnya, tidak. Bahkan kalau wanita batasannya nggak ada, lahir batasannya. Sudah lahir maka boleh dinikahkan. Laki-laki ini meskipun pendapat jumhur ulama pokoknya balik maka menikah. Ini, Masya Allah. Jadi seandainya pun kita ambil usia balik ini, usia balik sudah menikah. Ini kalau seandainya sebelumnya mumayyiz itu belum dibolehkan, maka balik sudah menikah. Ini Masya Allah. Karena pernikahan ini sangat bermanfaat. Kata Syekh Fauzan, kecenderungan punya anak di usia yang masih muda, wanita yang sudah balik sebenarnya sudah layak. Itu suatu kebohongan kalau seandainya dikatakan wanita yang masih baru balik itu belum layak untuk hamil. Nah ini adalah suatu suatu permasalahan yang tidak benar. Yang tidak benar. Itu tidak siap rahim itu kecuali usia yang sudah usia 16. Itu kalau baliknya usia 16 atau 15. Tetapi kalau sebelum itu sudah balik, maka patokannya layak tidaknya rahim itu untuk dibuahi ataukah mengandung, itu adalah balik itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu. Dan tidak ada batasan minimal kecuali Rasulullah SAW ketika menggauli Aisyah, memulai itu setelah Aisyah itu balik. Setelah balik sudah diserahkan kepada Rasulullah SAW. Ini. Artinya apa? Di dalam Islam tidak ada anak itu kalau belum balik itu tidak layak menikah. Ini. Sehingga yang layak untuk digauli adalah yang sudah balik. Sudah. Tapi menikah wanita tidak ada batasan. Masya Allah. Dan kalau anak-anak itu lahir di usia yang masih muda, wanita yang masih masih belia, itu hamil dan kemudian melahirkan anak, itu ternyata penelitian dan ini ilmiah, wanita yang sering melahirkan ini lebih awet, muda daripada wanita yang sudah jarang atau baru melahirkan setelah usia yang sudah tua. Ini Masya Allah. Kok bisa demikian? Itulah kenyataan yang ada. Ternyata ibu-ibu yang lebih sering melahirkan, anaknya berapa? Sudah sekian. Loh, masih kelihatan muda. Ini. Subhanallah. Seakan-akan melahirkan itu adalah merupakan suatu peremajaan bagi tubuhnya, bagi tubuh wanita. Ini. Dan laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu itu lebih awet muda daripada yang belum punya istri atau yang sampai tuanya misalkan, maka lebih lebih awet muda. Tidak percaya ini ya. Dan ini ternyata ternyata disebutkan, Masya Allah, para ulama mereka menyebutkan bahwa menikah itu menyehatkan. Menikah itu adalah menyehatkan. Subhanallah. Nah, suami istri yang lebih sering berhubungan, maka itu lebih lebih awet muda. Daripada yang jarang ketemu, ya, jarang berhubungan dan seterusnya. Ini ternyata seperti itu. Masya Allah. Jadi kesimpulannya salah satu solusi yang terbaik bagi para pemuda adalah segera menikah. Ini tidak usah mikir ini pendidikannya bagaimana, nanti nafkahnya bagaimana. Rezeki ada di tangan Allah. Ini subhanallah. Saya menikah itu modalnya dengkul. Jadi nggak mikir ini kerjaannya bagaimana, enggak. Sudah pokoknya menikah. Karena memang sudah sebenarnya sudah telat menikahnya. Tetapi orang yang membayangkan nikah itu harus punya
kerjaan dulu. Nah, ini harus punya apa? Kendaraan dulu, rumah dulu dan seterusnya. Ini omong kosong. Ini subhanallah. Suatu perkara yang menjadi syubhat sekarang ini. Nah, jadi apa? Hendaknya kita berhati-hati dengan pemikiran yang bukan berasal dari Islam. Kayaknya pertanyaannya banyak ini. Seleksi aja. Sudah. Ya. Baik. Bagaimana jika ada seorang yang mengatakan bahwa dunia dan akhirat harus seimbang, padahal tujuan hidup manusia adalah akhirat? Patokannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah ini. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, kata Allah. Kejarlah, wabtaghi, cari, kejar. Apa yang Allah siapkan? Apa yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Jangan lupa bagianmu di dunia. Ungkapan jangan lupa, apa maksudnya kira-kira? Yang diprioritaskan apa? Akhirat. Tetapi jangan melupakan seseorang itu punya bagian di dunia. Punya bagian apa? Di dunia. Artinya yang menjadi prioritas memang harus akhirat. Dan ini tidak bertentangan, makna seimbang antara dunia dan akhirat hendaknya menempatkan pada tempatnya masing-masing. Jadikanlah akhirat itu menjadi apa? Yang paling penting. Kalau seseorang mementingkan dunia dan akhirat seimbang, berarti dia bukan pada tempatnya. Karena dunia itu adalah jangan dilupakan. Bukan menjadi tujuan apa? Utama. Kalau menjadikan dunia itu ya kita harus seimbang, ini dunianya sekian, jamnya sekian, ini akhiratnya juga sama. Ini berarti salah paham. Salah paham dengan makna ayat Al-Qur'an. Ini harus seimbang dunia akhirat. Nah, seimbang itu maksudnya apa? Tempatkan dunia pada tempatnya dan akhirat pada tempatnya. Maksudnya prioritaskan akhirat, tapi jangan lupa apa? Dunia. Jangan lupa dunia. Sehingga Islam atau Allah SWT menyebutkan tentang kedudukan dunia ini dan kedudukan akhirat. Maka jadikanlah prioritas, dan itu berarti dia telah menyeimbangkan antara dunia dengan apa? Akhirat. Yaitu apa? Intinya jangan lupakan nasib bagian seseorang di dunia. Bekerja, karena itu karena bekerja adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan di dalam agama ini. Mencari nafkah kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga. Nah, ini, masya Allah. Baik. Mohon dijelaskan rambu-rambu berdakwah untuk anak muda di zaman sekarang. Ini rambu-rambu untuk yang anak mudanya atau yang berdakwah? Nah, ini pertanyaannya. Ya, ini panjang lebar sebenarnya kalau dirinci. Artinya, intinya bahwa rambu-rambu berdakwah bagi para dai, hendaknya para dai dia itu memberikan materi yang sesuai dengan para pemuda dan memberikan bahasa yang sesuai dengan bahasa pemuda. Nah, ini dengan materi yang paling penting sesuai dengan prioritas akidahnya, akhlaknya. Nah, inilah yang menjadi prioritas. Sehingga bagaimana mereka itu di dalam berakidah, beragama, kemudian para pemuda ini harus disampaikan kepada mereka berbagai kewajiban. Nah, ini yang diprioritaskan di dalam Islam, rukun iman, rukun Islam diajarkan, dan kemudian yang lainnya diajarkan di atas sunnah. Maka ini adalah di dalam mendakwai anak muda di zaman sekarang ini. Nah, ini yang dimaksudkan jika rambu-rambu berdakwah.
kayaknya yang berdakwah ini ya untuk anak muda, sehingga ini yang bisa diberikan. Jadi sesuaikan bahasa untuk anak muda, sesuaikan materinya yang menarik untuk anak muda, dan ini perlu tahapan. Bahasa anak muda memang berbeda dengan bahasanya bahasanya orang yang sudah tua. Nah, seseorang yang mempunyai kemampuan dalam berdakwah sesuai bahasanya untuk kalangan apapun, ini yang terbaik. Rasulullah SAW beliau mendakwai atau menyampaikan agama ini bahkan dari mulai anak-anak. Ibnu Abbas itu masih belia, masih usia di bawah 10 tahun. Masih di bawah 10 tahun ketika Rasulullah SAW bahkan Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib itu hidup di dalam pengasuhan Rasulullah SAW, tinggal serumah dengan Rasulullah SAW. Nah, itu sudah dididik oleh Rasulullah SAW dengan bahasa yang pas dengan anak-anak muda. Ini bahasa yang bisa difahami dan mudah difahami. Karena bahasa Rasulullah meskipun itu bahasa yang sederhana, tapi dipahami dan bisa difahami oleh setiap kalangan, seluruh kalangan. Sabda Rasulullah itu bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW, bahasa yang tidak terlalu muluk-muluk. Ini bahasa intelektual seperti yang sekarang ini. Maka hendaknya dihindari penggunaan bahasa-bahasa yang seperti ini di kalangan para pemuda. Gunakan bahasa yang ringan, bahasa yang mudah difahami. Baik. Apakah Anda terkategori sebagai hamba Allah yang munafik karena Anda belum mampu menolak dengan tegas ritual kebid'ahan di kalangan keluarga besar? Alhamdulillah selama ini Anda berusaha. Ya, intinya belum bisa mengingkari atau menolak. Nah, kata-kata menolak ini maksudnya tetap ikut ataukah maksudnya tidak bisa mengingkarinya atau diam. Jika yang dimaksudkan adalah diam tetapi tidak ikut, maka seseorang sesuai dengan kemampuannya, yaitu mengingkari dalam hatinya. Tetapi jika yang dimaksudkan ikut dalam acara kebid'ahan, atau apalagi jika kebid'ahan itu sampai kepada tingkat kesyirikan, maka ini yang harus dihindari. Harus dihindari. Kalau tidak bisa menyampaikan, maka dia menghindari dengan kalau tidak bisa terus terang, maka yang penting dia itu menghindari acara-acara tersebut. Misalkan sebelum acara itu dia keluar atau ada acara dan seterusnya. Nah, ini jika seorang belum bisa menyampaikan dengan tegas, dengan terang-terangan, seperti yang dilakukan Najasyi. Najasyi raja, tapi dia tidak bisa menyatakan terang-terangan masuk Islam, tidak berani. Nah, ini. Maka yang seperti ini kondisi yang sulit baginya untuk berterus terang masuk Islam, karena cuma sendirian, meskipun dia seorang raja. Tetapi ternyata pada waktu itu kerajaan Ethiopia itu di bawah kerajaan atau kekaisaran Romawi. Ini kalau dia itu terang-terangan, maka raja itu bisa diturunkan. Bisa diturunkan. Raja ini bisa dibunuh, bisa diturunkan. Ini kalau dia masuk Islam, maka akhirnya tidak bisa terang-terangan. Sehingga banyak berdoa untuk keluarga besar yang memang mayoritas banyak di antara kita ini yang keluarga besar mungkin masih melakukan berbagai amal kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Maka ini disabari dengan kita ini menghindari acara-acara tersebut. Jika tidak bisa berterus terang sampai dia kuat untuk menyampaikan terus terang tentang alasan tidak mengikutinya, maka dia ini berusaha menghindari. Yang penting dia menghindar, jangan sampai ikut-ikutan melakukan ritual tersebut. Wallahu ta'ala alam shawab.
Apa kriteria pemuda yang sudah balik? Apakah anak kecil yang sudah dikhitankan termasuk sudah balik? Yang sudah balik, yang sudah mimpi bagi laki-laki ataupun wanita. Bagi wanita sudah haid. Ini. Laki-laki kalau seandainya belum mimpi sudah sampai 15 tahun, maka 15 tahun adalah batasan minimal sudah masuk kategori apa? Balik. Kategori balik. Jadi balik itu adalah usia di mana kalau sebelum 15 tahun sudah tumbuh bulu kemaluan, sudah mimpi basah, sudah haid, sudah apa? Haid. Ini. Kemudian sudah hamil. Misalkan apa? Dia itu di bawah 15 tahun dan belum haid. Ini belum apa? Belum haid. Tetapi kemudian dia menikah, dinikahkan atau menikah. Maka ketika dia sudah bisa hamil berarti dia sudah apa? Sudah sebenarnya potensi haid. Maka dia sudah termasuk apa? Balik. Nah ini. Jadi ini. Adapun dikhitan maka tidak langsung balik. Balik itu kaitannya dengan apa? Dari dalam, artinya dari misalkan dia itu sudah bermimpi, sudah tumbuh jenggotnya atau sudah tumbuh bulu kemaluan, maka itu tanda-tandanya. Tapi kalau sudah dikhitankan, bayi 7 hari sudah bisa dikhitan. Ini bayi sudah dikhitan. Baik. Kemudian Ustadz, ketika saya mengajak teman saya kajian, teman saya selalu berkata, saya ngaji di HP aja. YouTubean ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah sama pahala orang yang mengaji lewat HP dan secara langsung? Ya, jelas berbeda. Jelas berbeda ngaji dengan apa? Sekedar HP di mana saja. Nah, ini. Dan di majelis taklim. Majelis taklim nggak bisa kita pause. Sebentar, berhenti. Nah, ini saya ke belakang dulu. Nah, ini ya. Kalau kita murojaah, nah itu kita bisa pakai apa? Pakai HP. Kita rekam kajiannya yang kita ikuti. Kemudian wah tadi saya ke belakang, saya ngantuk misalkan. Nah, murojaah. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau belajar lewat HP dalam artian tidak hadir di majelis sama sekali, ini yang tidak benar atau tidak baik. Talaki ilmu berbeda. Seorang jika terhalangi, misalkan di tempat yang tidak ada ustadz atau jauh, seorang wanita yang jauh misalkan dari majelis taklim, majelis ilmu, maka dia bisa menggunakan HP streaming misalkan. Iya, karena sulit, harus safar atau harus pergi jauh. Tidak ada temannya, apalagi dihalangi oleh orang tuanya misalkan. Kalau ini harus sampai di rumah misalkan, habis sekolah dan seterusnya. Ini maka yang seperti ini kondisi yang darurat untuk hadir di majelis taklim. Kalau punya kemampuan sementara dia tidak hadir, ini tidak ada penghalang, maka ini adalah sebuah kemalasan. Ini tetapi seorang hendaknya Pak, kalau yang seperti ini mungkin dia belum merasakan bagaimana nikmatnya hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Karena majelis alim, majelis ilmu itu tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah yang ada, tetapi bertemu dengan sesama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Setelah itu berinteraksi, ngobrol, berbincang, mengetahui keadaan temannya, kenal dengan orang-orang yang baik. Ini ibadah. Ini salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Bukan hanya hadir di majelis ilmu, tetapi kemudian berkenalan dengan orang-orang yang satu pemahaman. Maka ini termasuk di antara kebaikan. Nah, ini pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Apa saja yang perlu diperhatikan saat mengisi waktu longgar agar bermanfaat dan tidak terjatuh pada yang haram? Hendaknya seseorang memperhatikan waktu hidupnya itu terbatas. Ini kalau orang itu tahu
keterbatasan waktu hidup. Ini dan waktu itu berharga dan tidak akan mundur. Maka hendaknya seseorang melihat apa yang terbaik yang dia bisa lakukan di masa hidup yang sangat singkat. Jangan sia-siakan kesempatan sebelum menyesal di kemudian hari. Karena menyesal itu mesti akan apa? Terjadi apa? Belakangan. Ini. Kalau seandainya bisa menyesal di awal waktu, Masya Allah. Ya. Tapi biasanya penyesalan itu adalah apa? Di akhir. Maka menyesallah di awal waktu segera mungkin. Jangan sampai kita menyesal di akhir kehidupan kita. Maka Pak, hendaknya seseorang memperhatikan waktunya. Karena waktu longgar kalau tidak dimanfaatkan, ini seseorang akan merasakan kerugiannya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan. 5 kesempatan sebelum apa? 5 kesempitan. Ini. Salah satunya adalah apa? Faraghaka qabla syughlik. Waktu longgarmu manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan sebelum waktu sempitmu, sebelum kesibukanmu. Masya Allah. Orang itu akan dilihat bagaimana kebaikannya ketika dia mengisi waktu longgar. Kalau waktu longgarnya diisi dengan yang baik, dengan yang bermanfaat, berarti dia sukses. Kesuksesan itu ketika seorang bagaimana mengisi waktu apa? Luangnya. Masya Allah. Jadi demikian. Bagaimana cara memberitahu orang tua mendakwai beliau, karena beliau bukanlah ahli agama, dan dalam keluarga kalau ahli agama yang mendakwai, ya. Ini. Dan dalam keluarga sayalah yang berhijrah sendiri. Terkadang saya ditanya untuk apa pergi ke kajian, bahkan saya pernah dilarang, tetapi saya tetap berangkat. Bagaimana menurut Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Ini. Tunjukkan kebaikan dari apa yang kita dapatkan dalam kajian. Ini yang pertama. Jadi apa? Ketika kita hadir di pengajian, kita semakin baik kepada orang tua, berbakti. Ini. Atau kita sampaikan. Ini. Karena saya di dalam kajian diajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Semakin apa? Semakin berbakti selama tidak berbuat maksiat. Selama itu bukan perbuatan maksiat atau yang melanggar syar'i. Nah, itu kita tunjukkan dalam akhlak kita. Karena berdakwah dengan akhlak itu ternyata mempunyai pengaruh yang sangat apa? Besar. Nah, ini mempunyai pengaruh sangat besar. Artinya kita ngaji itu semakin bertambah akhlak kita. Orang tua akan semakin senang. Dari mana kok seperti ini? Nah, ini karena ngaji. Nah, ini apa namanya? Itu akan memberikan pengaruh kepada orang. Kok bisa ini kebaikan? Orang tua melihat semakin baik anaknya. Dari mana ini didapatkan? Karena saya ngaji. Ini. Lu kajianmu seperti itu, ya. Diajarkan kebaikan, bahkan kebaikan kepada orang tua. Ini mendoakan orang tua, dan seterusnya. Maka dakwah dengan cara yang seperti ini terkadang lebih ampuh. Ini daripada menceramai orang tua. Bahkan menceramai orang tua ini malah justru apa? Ini baru ngaji sudah berani ceramai orang tua, ya. Apalagi dengan bahasa yang subhanallah pedas. Ini mengingkari amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kepada orang tua. Ini di hadapan orang tua malang kere misalkan. Nah, ini kayak sana malah sudah kurang ajar kepada orang tua. Ini ya. Ini sudah nggak usah ngaji saja. Nah, seperti itu akibatnya. Kenapa? Karena salah di dalam berdakwah. Sehingga berdakwah kepada orang tua adalah dengan akhlak yang baik kepada orang tua. Ini. Lalu kemudian mendakwai secara pelan-pelan dan mendoakan. Doakan agar orang tua itu mendapatkan hidayah. Ini. Doakan. Karena doa anak untuk orang tuanya itu sangat bermanfaat. Ini. Doa untuk orang lain apalagi orang tua. Ini di dalam bidzahril ghaib kata Rasulullah, doanya seseorang itu
tanpa diminta untuk kebaikan saudaranya, itu akan diamini oleh malaikat dan malaikat akan mendoakan. Ini, masya Allah. Ini yang sangat baik ketika seseorang itu menunjukkan perbaikan akhlak kepada orang tua. Ini kemudian kalau tidak bisa menyampaikan secara langsung, bawa buku-buku yang baik. Ini buku-buku yang baik. Ini misalkan keutamaan birrul walidain ini kepada orang tua, dibawa. Masya Allah. Mohon izin saya mau bertanya Ustaz, bagaimana caranya menyikapi lingkungan yang tidak mendukung niat baik saya untuk berhijrah? Seperti lebih ingin mendalami Islam murni, tapi orang tua tidak mendukung dan lingkungan pun tidak mendukung, mohon pencerahannya. Nah ini. Kalau maksudnya hijrah itu pindah, nah ini. Sementara dia tidak bisa hijrah, maksudnya ingin belajar, maka seseorang hendaknya dia berusaha menghadiri majelis taklim semampunya. Nah, ini seperti tadi, misalkan terhalangi oleh orang tua, ya dia kalau tidak bisa hadir di majelis ilmu, maka dia menggunakan fasilitas atau manfaat media yang ada sekarang ini. Nah, ini streaming dan sebagainya. Ini dia bisa lakukan. Tapi tetap dia secara berkala untuk berusaha hadir. Meskipun agak jarang, tetapi tetap ini continue. Ini. Adapun kesehariannya, maka dia memperbanyak kajian-kajian, meskipun tidak secara langsung hadir di majelis ilmu, tapi dengan cara online dan sebagainya. Ini sehingga fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sekuat kemampuan kalian. Sudah adzan ini ya? Masya Allah. Kayaknya banyak masih pertanyaan yang kenapa? Tidak apa-apa, tayyib. Adzannya diundur. Ustaz, di usia anak yang masih dibilang muda, saya takut jatuh cinta Ustaz. Masya Allah. Tapi saya belum ingin menikah. Solusinya bagaimana Ustaz? Nah ini. Bagaimana solusinya? Jadi ini solusi memang problematika para pemuda ya. Inilah akibat dari apa? Dari keadaan masyarakat kita. Jadi ketika seorang itu namanya pemuda, balik atau bahkan sebelum balik, ini apalagi wanita lebih cepat dewasa daripada apa? Laki-laki. Daripada laki-laki. Maka apabila seseorang yang khawatir dia itu terjerumus ke dalam maksiat, maka hendaknya seseorang, apalagi wanita, menghindari pergaulan yang berhubungan dengan laki-laki. Maka dia memperbanyak majelis ilmu, majelis taklim. Masya Allah. Jadi kalau kita ini takut jatuh cinta, itu suatu hal yang sebenarnya perlu kita ini jangan sampai takut jatuh cinta, tapi jatuh ke dalam maksiat. Itu yang kita khawatirkan. Nah ini, karena cinta itu atau tumbuh rasa suka kepada lawan jenis itu fitrah, tidak bisa tidak bisa dihindari. Nah ini, tidak bisa dihindari. Yang dihindari itu adalah takut terjerumus ke dalam apa? Maksiat. Nah ini, jangan takut jatuh cinta, tapi takutlah jatuh ke dalam apa? Maksiat. Nah ini, jatuh ke dalam cinta kepada maksiat. Ini yang khawatir. Nah ini, subhanallah. Jadi apa? Jadi kalau kita belum pengen menikah, belum pengen menikah, maka sibukkan dengan yang bermanfaat. Ini sibukkan
Ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jodoh itu sesuai dengan keadaan kita. Ini sesuai dengan keadaan kita. Ini Masya Allah. Sehingga kalau kita disibukkan dengan apa? Dengan ilmu, insya Allah jangan khawatir jatuh cinta. Cinta kepada ilmu, insya Allah lebih apa? Lebih baik. Baik, jadi mungkin demikian. Solusinya adalah dengan menyibukkan yang bermanfaat, yaitu dengan apa? Majelis ilmu, majelis taklim. Maka ini perlu untuk kita sibukkan diri kita ini dengan yang bermanfaat. Nah, ini banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan bimbingan, pada zaman sekarang seorang akhwat pulang larut malam adalah hal biasa dan merupakan tuntutan universitas. Lalu solusi dari masalah tersebut selain menikah apa Ustaz? Dan bagaimana memilih seorang ustadz yang boleh diambil ilmunya? Ini dua pertanyaan yang berbeda ini ya. Tak pikir memilih ustadz yang diambil sebagai suami nanti ya. Kok hubungannya dengan yang di atas? Jadi yang pertama tentang masalah pulang larut malam zaman sekarang ini hal yang biasa. Jadi memang demikian keadaan yang seperti sekarang ini hendaknya bagi wanita yang ini terutama yang dihadapi oleh yang wanita yang kuliah. Nah, ini wanita yang kuliah. Solusi masalah tersebut bagaimana selain menikah? Hendaknya seseorang wanita yang seandainya harus kuliah cari kos yang dekat dengan kampus. Kalau bisa sebelahnya kampus. Nah, ini kalau ada asrama ya sudah Pak. Asrama di dalam kampus maka tinggal saja di asrama. Nah, ini kalau seandainya memang harus apa? Ngekos. Nah, ini kalau seandainya harus kos. Nah, ini. Dan itu lebih baik daripada misalkan pulang sajalah ke rumah. Bawa sepeda motor dan sebagainya. Maka lebih baik kos daripada apa? Meskipun bukan safar. Tapi misalkan 20 kilo pulang larut malam. Nah lebih baik apa? Kos saja di samping apa? Dekat dengan kampusnya. Nah itu adalah solusinya, salah satu di antara solusi yang berkaitan dengan wanita yang terbiasa atau kuliah selain menikah. Meskipun solusinya paling baik adalah apa? Menikah. Tetap ya, solusi terbaik adalah apa? Menikah. Haruskah ada bimbingan kepada pasangan suami istri muda karena ada banyak kasus perceraian dan KDRT oleh pasangan suami istri muda? Nah ini. Sebenarnya kasus problematika pasangan suami istri muda itu atau kasus perceraian yang banyak terjadi itu memang biasanya kalau masih muda, masih mungkin untuk untuk menikah lagi dan sebagainya. Jarang orang itu yang sudah tua bercerai karena dia sudah melewati masa-masa masa yang sudah lama ini. Jarang ini perceraian terjadi di masa tua karena memang kasus perceraian itu di masa yang muda. Tetapi yang menjadi permasalahan ini karena banyak suami istri yang tidak mengetahui hak-hak suami istri. Sumber permasalahan yang terjadi di antara suami istri karena suami istri ketika menikah masing-masing atau salah satu tidak memahami hak-hak suami istri dan tidak menjalankan atau konsekuen dengan statusnya sebagai suami atau statusnya sebagai istri, apa saja kewajibannya, apa saja hak-hak suaminya atau pasangannya, istrinya. Ketika seseorang suami dan istri mengetahui kewajiban dirinya dan mengetahui haknya istri, maka sangat minim, sangat minim angka perceraian. Bahkan terkadang perceraian itu menjadi solusi dari berbagai problematika kehidupan rumah tangga. Cerai baik-baik karena ada masalah yang ada pada misalkan suaminya mandul,
Ya, ini suaminya mandul, sang istri pengen punya anak. Bisa jadi, sudah cerai saja. Ya, ini. Misalkan apa? Misalkan ternyata yang mandul istrinya. Maka solusinya misalkan sang suami pengen punya anak, istrinya tidak punya anak. Mandul, maka menikah lagi. Selesai masalahnya. Ya, ini. Kenapa? Karena sang istri tahu haknya suami adalah apa? Adalah menikah lebih dari satu. Selesai masalah, tidak perlu perceraian. Ini. Dan itulah yang sebenarnya perlu dibimbing. Bimbingan ini sangat perlu. Ini. Memang harus ada bimbingan suami istri. Ini. Karena itu majelis taklim, majelis ilmu ini sangat dibutuhkan. Ini bukan hanya pasangan istri muda, pasangan suami istri muda, tetapi seluruh usia. Bukan hanya pasangan suami istri, yang belum berpasangan suami istri juga butuh bimbingan sebelum menikah. Bagaimana cara kita sebagai anak untuk menegur orang tua kita ataupun orang yang lebih tua dari kita dalam mendidik anak yang kurang tepat? Yang harus kita perhatikan adalah cara yang sopan di dalam menyampaikan. Nah, ini gunakan cara yang sopan atau bisa menggunakan orang lain kalau seandainya orang lain itu lebih didengar oleh orang tua. Nah, ini. Sehingga apa? Di dalam mendakwai orang tua ini jauh lebih harus beradab seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Kalimat yang sangat luar biasa adabnya. Ini kepada orang tua. Jangan sampai bersifat menggurui orang tua. Nah, ini. Bahkan terkadang perlu untuk bertanya atau modelnya itu dalam bentuk bertanya apa ndak begini dan seterusnya. Sehingga orang tua itu tidak merasa digurui dan direndahkan. Jadi ini tidak menghalangi, sebagaimana di sini ditanyakan kalau basic orang tua adalah pendidik, misalkan guru. Nah, ini. Maka gunakan cara-cara guru dalam mendidik, yaitu apa? Bukan dengan cara menggurui, tapi seorang murid yang ingin memberitahukan kepada gurunya sesuatu, maka dengan cara bertanya, ini, yang itu menimbulkan sesuatu yang yang butuh solusi yang tidak bisa dijawab oleh sang guru. Ini. Muridnya tahu jawabannya, misalkan. Maka sang murid misalkan ketika menanyakan gurunya tidak tahu, maka diberitahu ini ada saya membaca ini bagaimana. Nah, ini. Kalau solusinya ini saya baca begini. Nah, ini. Nah, seperti itu. Caranya tidak sampai bersifat menggurui. Nah, ini. Tetapi kita gunakan kalimat dari orang lain. Nah, ini. Atau misalkan dibawakan buku-buku. Nah, ini. Yang bisa dibaca oleh orang tuanya. Apalagi pendidik guru itu biasanya suka membaca, iya kan? Ini bawa saja buku atau makalah ataukah seandainya sekarang itu pakai link misalkan, dikirimi link orang tuanya, atau di grup misalkan grup keluarga kirimi link, ini nanti dibaca oleh orang tuanya. Ini Masya Allah. Itu banyak cara. Zaman sekarang ini apalagi zaman medsos ini sudah sudah bisa dimanfaatkan. Bagaimana hukum apabila orang tua membelikan anaknya alat musik padahal si orang tua ini tahu bahwa musik itu haram, tapi si orang tua ini mengingkari dan menganggap ini hal yang biasa. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua agar diterima dengan baik? Nah, ini soal musik. Ya, kalau orang tua membelikan musik, ya kita nggak usah gunakan. Nah, ini dibelikan orang tua bukan berarti kita harus menggunakannya. Bilang saja nggak suka, selesai. Iya, nggak suka musik. Nah, ini. Bilang saja kalau seandainya kita sampaikan musik haram bagi saya, ini ya, dengan dalil-dalil seperti ini. Kalau memang orang tua tidak mengharamkan musik, mengingkari tentang keharamannya, ya minta tolong jangan dipaksakan. Nah, ini sudah Pak. Insya Allah, tapi dengan bahasa yang yang baik, yang tidak sampai frontal dan sebagainya. Tapi intinya menjelaskan, artinya agar orang tua itu tidak memaksakan anaknya.
Ini tidak memaksakan kepada anaknya. Anaknya tidak suka. Tidak suka dengan musik misalkan. Sudah. Ini. Kalau memang harus dibelikan orang tua, ya tidak mesti harus kita gunakan. Baik. Baik. Kemudian bagaimana solusi untuk memudahkan kecanduan game? Nah ini penyakitnya. Game ini penyakit. Artinya saya diberitahu ada seorang yang ternyata menemukan kecanduan game ini sebenarnya salah satu di antara caranya jin untuk merasuki tubuh seseorang. Ini ternyata salah satu gangguan jin itu bisa lewat apa? Lewat game. Ini bahkan sampai ada yang diruqyah. Orang kecanduan game ini apa? Maniak game ini perlu pengobatan diruqyah dan kemudian perlu pengarahan. Artinya kalau anak-anak masih anak-anak, nah ini harus harus difahami bahwa kalau seorang pemuda, sampaikan waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat berharga. Coba seorang pemuda yang dia itu ngaji tapi suka game berjam-jam. Coba kalau seandainya dia gunakan, dia manfaatkan waktunya itu untuk yang bermanfaat. Apa manfaatnya game? Sia-sia. Ini game itu adalah sesuatu yang yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, mubadzir waktu, dan kita akan mempertanggungjawabkan. Ini yang harus kita kita berpikir kembali. Setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Kalau mau main game, baca bismillah. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti seleranya akan hilang nanti ya. Dan itu menunjukkan bahwa game itu adalah sesuatu yang merupakan godaan syaitan. Bukan hanya game sebenarnya. Permainan, segala permainan yang baik itu sepak bola, orang kalau sudah kecanduan bola, maka dia apapun yang berkaitan dengan bola, maka dia akan dia akan gandrungi, dia akan ikuti, dia buang-buang waktunya untuk itu semuanya. Yang suka game, subhanallah, demikian halnya. Sehingga hendaknya seseorang, ini tadi solusi paling penting adalah kita ini hendaknya seorang belajar. Ketika dia mengetahui waktu ini sangat berharga, waktu muda itu sangat berharga dan akan dipertanggungjawabkan. Maka kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama mri'in qadama abdin, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hingga akan ditanya tentang 5 perkara atau 4 perkara. Yaitu salah satunya syababaka, masa muda. Masa luang, waktu luang. Faraghaka qabla syughlik. Yaitu apa? An syababi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Masa muda untuk apa dia habiskan? Umurnya untuk apa dia menggunakan? Masya Allah, akan dipertanggungjawabkan hartanya dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka hendaknya solusinya adalah kembali melihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah, bahwa waktu itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Seluruh perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan. Muhasabah, yaitu introspeksi. Hendaknya seseorang dia mengintrospeksi sebelum melakukan perbuatannya. Bagaimana solusi pemuda yang mempunyai rasa minder terhadap orang lain? Rasa minder, atau takut dan sebagainya bergaul dengan orang lain. Maka ini perlu seseorang yang mempunyai rasa minder, ini ada sebab-sebabnya. Ini yang harus diketahui sebabnya, latar belakang. Karena terkadang minder ini penyebabnya sebelumnya misalkan dia dibully. Ini salah satu faktor psikologis. Yang
perlu pendidikan atau perlu terapi. Perlu terapi. Sehingga kehidupan sebelumnya, latar belakang itulah yang harus diketahui, karena minder itu sebabnya macam-macam. Jadi apa sebabnya? Ini harus ditelusuri. Kalau sebabnya karena rasa takut, misalkan minder karena berbicara atau ketemu dengan orang lain, nah biasanya memang ada latar belakang seperti itu. Dan ada juga minder itu yang juga sebabnya adalah gangguan psikologis atau misalkan ada gangguan jin dan sebagainya. Maka harus diketahui apa penyebabnya. Wallahu taala alam bissawab. Ini masih banyak pertanyaan yang berkaitan dengan problematika pribadi. Jadi apa? Ketika pengen mendalami atau hijrah, mendalami agama Islam, tapi terhalang oleh orang tuanya. Tidak mendapatkan izin orang tuanya memakai pakaian yang syar'i, pakai niqab dan sebagainya. Maka banyak berdoa agar diberikan kepada orang tuanya luluh hatinya, hidayah petunjuk, minimal orang tuanya itu menjadi apa? Menjadi luluh. Ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kepada Allah, diberikan solusi atau diberikan hidayah kepada orang tua, minimal mengizinkan anaknya untuk ngaji, untuk mendalami ilmu agama, hadir di majelis taklim. Maka ini hendaknya dia berusaha. Jangan sampai lupakan doa. Seluruh problematika yang disampaikan di sini itu adalah apa? Adalah memang keadaan masyarakat kita, orang tua kita masing-masing itu perlu kita mendakwai, tapi dengan cara yang baik. Ini. Kalau kita tidak bisa mendakwai secara langsung, maka gunakanlah doa kepada Allah SWT. Karena solusi yang paling baik, doa itu senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Sehingga gunakan kesempatan berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Di waktu-waktu yang mustajab itu untuk mendoakan orang tua kita. Mendoakan orang tua itu bukan hanya untuk diampuni orang tuanya, tetapi juga diberi hidayah. Jadi doa untuk orang tua diampuni dan diberi hidayah, diberikan orang tua itu kelapangan untuk menerima kita yang berbeda. Dan masya Allah, ini sangat bermanfaat. Orang tua, sejahat-jahatnya orang tua, dia sebenarnya punya keinginan baik untuk apa? Untuk anaknya. Ketika melarang menghadiri majelis taklim dan sebagainya, itu karena orang tua pengen kebaikan, tidak pengen keburukan. Karena apa? Informasi yang buruk tentang majelis taklim ini, kemudian orang yang bercadar, orang yang pakai kerudung besar, ini teroris, radikal dan sebagainya. Ini harus pelan-pelan, nggak bisa Pak, dengan mudah seperti membalikkan tangan. Maka sabar. Ini yang paling penting adalah Pak, kesabaran. Ini kesabaran. Para sahabat bahkan ada yang ibunya ini apa? Ketika masuk Islam, ini anaknya masuk Islam, ini sudah bersumpah tidak mau makan. Ancamannya pokoknya kalau kamu tidak murtad, ini tidak mau makan ini. Masya Allah. Sampai mati ini. Artinya apa? Pokoknya tidak akan makan, tidak akan minum. Ancamannya seperti bunuh diri orang tuanya. Sampai seperti itu para sahabat. Ini sampai akhirnya para sahabat ini mengatakan, wahai ibu, kalau seandainya engkau punya 100 nyawa, ini dan satu persatu apa? Hilang, artinya dicabut oleh Allah. Ini. Maka aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Tapi dengan cara bahasa yang sopan, bahasa yang halus. Ini. Akhirnya justru ibunya akhirnya menyerah.
ibunya akhirnya apa? Menyerah. Ini. Dan tentunya hendaknya apa? Berdoa, banyak berdoa. Karena ini adalah solusi yang paling baik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu keadaan dan bagaimana seorang hamba. Baik. Ana adalah seorang akhwat. Ustaz, bagaimana jika ibu ana berzina? Ana bingung apa yang harus ana lakukan. Di sisi lain, lisan ana terkadang dianggap mengganggu dan di sisi lain ana tak sanggup mengetahuinya. Baik. Apabila jika atau yang masih perlu dipertanyakan maksudnya berzina dalam kondisi sebagai seorang ibu kemudian berzina ataukah dia ini adalah hasil dari apa? Zina. Jika ibunya adalah berzina, maka yang dia bisa lakukan adalah apa? Sudah ketika memberitahu, sudah menyampaikan, hendaknya dia bersabar mendoakan ibunya. Ini mendoakan ibunya yang berzina. Waliyadzubillah. Karena kemaksiatan orang tua ini bukan hanya kondisi satu dua orang, tetapi ternyata kasus seperti ini juga banyak terjadi pada sebagian di antara kita. Dan banyak berdoa kepada Allah agar ibu ini diberi hidayah oleh Allah SWT. Diberi hidayah, doakan kebaikan untuk apa? Untuk orang tua. Gunakan waktu-waktu yang mustajab. Gunakan waktu-waktu yang mustajab untuk kebaikan apa? Kebaikan orang tua atau ibu ini tadi. Didakwai, dia apa? Didakwai atau disampaikan dan tidak henti-hentinya kita apa? Kita mendoakan kebaikan untuk orang tua, untuk ibu. Ini wallahu taala alam bissawab. Sehingga bagaimanapun untuk berdakwah, untuk menyampaikan atau mengingkari kemungkaran ini harus dia apa? Harus diperhatikan caranya. Apabila seorang itu mengetahui atau seorang anak mengetahui ibunya misalkan berbuat maksiat atau zina, kalau dia masih punya seorang bapak, hendaknya ibunya ini diancam. Ini diancam. Kalau diancam masih tetap melakukan, ya sudah sampaikan. Itu adalah kewajiban seorang kalau mengetahui ibunya ini begini, maka suaminya, ayahnya yang diberitahu. Kalau sudah nggak punya anak atau nggak punya suami, ibunya misalkan janda dan sebagainya, maka hendaknya ini disampaikan. Lebih baik menikah. Kalau seandainya harus dia itu berzina, maka hendaknya disampaikan. Lebih baik menikah. Lebih baik menikah dan senantiasa berdoa. Ini mungkin yang bisa kita lakukan. Orang tua yang berbuat maksiat, orang tua bisa jadi berbuat zina, ada lagi yang berbuat kesyirikan dan sebagainya. Orang tua kita ini banyak macamnya. Banyak macamnya dan banyak permasalahan yang ada pada orang tua kita. Yang orang tuanya berbuat syirik, bagaimana mendakwainya. Nabi Ibrahim yang orang tuanya ini pembuat patung. Ini subhanallah. Yang jelas dakwah kepada orang tua ini tidak boleh kita lakukan dengan bahasa yang kasar atau bahasa yang kemudian bersifat menusuk, ini bahasa yang menusuk dan seterusnya. Tidak. Tapi meskipun orang tua sekafir apapun, dakwah kepada orang tua tetap harus dengan cara yang lemah lembut. Ini cara yang lemah lembut. Dan jangan sampai kita ini lepas dari doa. Ini karena doa ini adalah merupakan senjata yang ampuh. Ini tawab Allah taala bisawab. Mungkin sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن